Shalom adik-adik sekolah minggu AKBP Limo. Shalom Bang. Shalom Kakak. Ya, apa kabarnya semuanya? Pasti luar biasa. Ya, semoga adik-adik di rumah semuanya selalu sehat ya dan penuh sukacita. Nah, Abang, ini minggu apa Bang? Nah, ini minggu Advent yang ketiga ya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Wah, ada yang udah beli baju baru belum nih? Pastinya Kak, udah ada yang prepare nih Kak. Iya dong. Walaupun Natalnya online, tetap harus penuh sukacita. Yuk Bang, sebelum kita mulai kita Harus bernyanyi dulu nih Kak. doa dulu dong. Doa dulu ya Kak. Oke, Ya, doa. Abang yang ya. pimpin ya Kak. Abang yang pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga yang kudus, ya Tuhan, berkati ya Bapak, kiranya kami yang memulai ibadah online kami Bapak, berkati ya Bapak dari awal pertengahan hingga akhir kita ya Bapak, semoga berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Nah, biar makin semangat nih Bang, ayo mari berhimpun kita bernyanyi bersama. Oke Kak. Lagunya Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Wah, udah terasa aura Natalnya ya Kak ya. Cinta banget Kak. Sekarang ada adik sekolah minggu yang horong satu yang mau masuk ke Taman Hujan Iya, Bang. Abang kenal nggak? Aduh, kenal. Kenal pastinya ya. Yaitu Kak Raya Obrian Situmorang. Kita saksikan sama-sama. Wah, bagus banget ya Bang. Iya, Bang. Walaupun masih umur 5 tahun, sudah berani. Adik-adik di sekolah, adik-adik di rumah, jangan mau kalah ya. Harus tampil juga Kak. Iya dong, harus berani dong ya. Nah, sekarang kita nyanyi lagi nih lagu kesukaan aku waktu kecil nih Bang. Apa tuh Kak judulnya, Kak? Judulnya Pohon Terang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Pohon terang,
ada Johannes si Haloho, yang kelima ada Gisel baru Ruben Gaul, orang duanya nikah. Ya. Yang pertama ada Bintang baru Bakara, yang kedua ada Ivon baru Sinaga, ketiga ada Saudi baru Kuta Barat, yang keempat ada Nika baru si Haloho, yang kelima ada Renata baru Ruben Gaul. Wah, bagus-bagus gambarnya ya Kak ya. Hebat. Nah, untuk yang orang tiga ini ada Alvaro Purba dan Matthew Purba. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan. 12 ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan. Orang empat ada David tambah, Saud tambah, Evanti baru Situmorang, Aprilia baru si Haloho, Joy baru pendeta. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang di dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Isinya adalah, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terima kasih. Dan untuk orang remaja ada Judith baru Manalu, Desi baru Purba, dan Mona baru Panjaitan. Yohanes 12 ayat 8. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam. Terima kasih adik-adik ya. Nah, adik-adik yang lain yang belum mengerjakan tugas, jangan lupa ya, nanti dikerjakan tugas dari abang dan kakak. Ya, nanti kita akan bacakan lagi tugasnya. Jangan lupa dikirimkan sebelum hari Rabu. Siap. Ya, biar bisa tayang ya untuk ibadah online minggu depan. Oke? Oke Kak. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan ya Bang ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu mari adik-adik siapkan Alkitabnya, kita juga siapkan hati kita. Kita bernyanyi dari lagu apa Bang? Siapkan? Siapkan hatiku. Mari kita nyanyikan.
Shalom, salam sehat buat semuanya, secara khusus Sekolah Minggu HKBP Limo, serta para remaja yang ada, dan saudara-saudaraku yang sedang mendengarkannya. Namun sebelumnya kita sudah lama ya tak berjumpa. Sore hari ini, saat ini kita boleh dipertemukan Tuhan lewat pertemuan saat ini dengan online yang ada. Kiranya semuanya itu diberkati Tuhan untuk sarana Tuhan bagi kita. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur oleh kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana ada. Bahkan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kuduskan kami semuanya Tuhan, agar kami layak mendengarkan firman-Mu, agar kami memahami firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami orang berdosa, ampunin kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar doa kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baiklah kita mau mendengarkan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan buat kita semuanya. Dengan perikop Alkitab, Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat yang ketiga, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau belajar sebagian dari firman Tuhan ini, bagaimana kita dikasihi Tuhan, kita dikasih waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan mengingatkan kita bagaimana kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dengan tema kecil yang saya buat di sini, yaitu dalam perikop Alkitab Raja Damai yang akan datang. Tema kecil buat kita di sini, Raja Damai telah datang, kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Nah, sebelum Raja Damai itu datang, sebelum Raja Damai itu lahir, jauh sebelumnya dalam perjanjian lama atau nubuatan atau pemberitahuan para nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sudah dinubuatkan akan datangnya Raja Damai atau Mesias atau Immanuel yang mudah kita ingat, yang mudah kita imanin, yaitu Yesus Juru Selamat kita yang hidup. Nah, adik-adik sekalian, Sekolah Minggu HKBP Limo, begitu juga para remaja, biarlah kita yang ada ini selalu sungguh-sungguh, selalu semangat untuk mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan jangan lupa berdoa, kiranya waktu yang akan datang kita dapat berkumpul kembali di gereja Tuhan. Nah, di sini di ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ada di sana nama tokoh Isai. Biar tahu sedikit saya sampaikan siapa sih Isai itu. Isai itu ialah ayah Daud. Nah, di dalam kelahiran Tuhan Yesus sebagai manusia diperjelas di sini silsilahnya. Boleh nanti dipelajarin di rumah, diambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Secara singkat di sini Inang sampaikan tentang tokoh Isai. Yaitu
Isai anaknya Daud, Daud anaknya Salomo, atau mau kita naik ke atas dari Isai itu ke Obed, Boas, Salmon, Nahason, Peres, Yehuda. Adik-adik sekalian, nama Yehuda sudah adik-adik ketahui, yaitu anak keempat dari Yakub. Nah, dari turunan Yakub ini, Yehuda ini diperjelas silsilah Tuhan Yesus sebagaimana dia lahir ke dunia ini dengan perantaraan Maria. Nah, di sini kita mau mencoba dulu mempelajari atau membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 7 ayat 14 supaya kita memahami sebagian dari nubuatan tentang kehadiran Tuhan Yesus, yaitu Raja Damai datang ke dunia ini jauh sebelumnya, jauh sebelum Tuhan kita lahir di dunia ini sudah dinubuatkan, yaitu di Yesaya 7 ayat 14b. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakannya Immanuel. Lanjut lagi di kitab Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Di sini masih ada juga disebut tokoh tahta Daud. Kembali tadi yang saya katakan tadi, ada nama Daud di sana atau kota Daud atau kota Yehuda. Itu suatu silsilah Tuhan Yesus, biar cukup jelas, biar kita lebih mudah memahaminya, karena Tuhan kita datang ke dunia ini sebagai manusia biasa namun tidak pernah melakukan dosa. Selanjutnya kita mau belajar di firman Tuhan tentang kehadiran Tuhan kita di dunia ini, yaitu di Perjanjian Baru di Matius 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, di sini dikatakan Tuhan kita lahir sebagai manusia dari rahim Maria, yaitu dengan benih ilahi. Kita sebut dengan Roh Kudus, bukan hasil pernikahan. Itulah sesuatu yang kita ingat, kita imanin bahwa Tuhan kita itu datang sebagai manusia supaya kita bisa lebih mudah memahami, dan juga Tuhan kita Yesus Kristus memberi contoh kehidupan di dalam hari lepas hari sebagai manusia. Tuhan kita juga pernah melalui kesusahan, masalah-masalah yang ada. Namun satu hal, tidak pernah melakukan dosa. Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat perkasa. Ia mampu membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan yang sakit, membuat orang buta menjadi dapat melihat. Itulah masih banyak hal yang dapat dilakukan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di mana kelahirannya kita rayakan di hari besarnya, yaitu tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember. Itulah menjadi hari peringatan atau hari perayaan kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita yang hidup. Namun satu hal menjadi PR kita, menjadi perenungan kita buat adik-adik sekolah minggu, Horongo 3, Horongo 4, dan para remaja. Kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Namun sebelum kedatangannya yang kedua kali, kita anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, ada tugas dan tanggung jawab. Sebagai pengikut Tuhan, kita pastinya tetap semangat, punya tanggung jawab yang besar, menjadi anak
anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang mau berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa. Itulah sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, dan kita menantikannya untuk kedatangan kedua kalinya. Dia akan datang menjemput kita, menjemput saleh-salehnya, dan bersama dia di sorga, kita yang percaya dan setia menantikannya. Itulah sebagai firman Tuhan yang Inang sampaikan di sore hari ini, dan saya ingatkan kembali, tetap semangat, jangan lupa untuk berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Juru Selamat kita yang hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, itulah firman Tuhan buat kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Engkau telah dinubuatkan, telah dikasih tahu sebelum Engkau lahir di dunia ini. Kami umat-Mu, orang percaya kepadamu, biarlah kami senantiasa sungguh-sungguh percaya kepadamu, bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan kami bangga mempunyai Tuhan seperti-Mu. Engkau rela datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus kami, untuk mengampuni dosa-dosa kami, bahkan kami dibenarkan oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sebagai orang tebusan-Mu, biarlah kami Tuhan mengerti akan hal itu, dan mampukan kami Tuhan sebagai pengikut-Mu melakukan firman-Mu, melakukan sabda-Mu, melakukan Taurat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunin kami dari segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar doa kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat HKBP Limo yang ada Tuhan, berkatin semuanya Tuhan, dan begitu juga adik-adik sekolah minggu, para remaja, dan semuanya Tuhan yang memanggil Engkau Tuhan dan Juru Selamat, berkatinlah kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita apa tugasnya Bang? Untuk Horong 1 dan Horong 2 membuat video. Videonya isinya adalah apa sih yang paling kalian inginkan di hari Natal nanti. Ya, buat videonya, lalu kirimkan sama kakak dan abang sekolah minggu. Itu untuk Horong 1 dan 2. Lanjut Bang. Untuk Horong 3 nih Kak, sampai pra remaja. Tugasnya buat video juga nih Kak, tentang makna Natal. Ya. Nanti contohnya apa Bang? Contohnya nih, makna Natal buat abang nih di bulan Desember itu hari penuh kasih Kak, karena bisa kumpul sama keluarga. Dan pokoknya buat adik-adik mungkin ada baju baru atau apa gitu ya kan, yang spesial. Ada makanan enak mungkin ya, gitu ya. Sih Kak, biasanya ada masak. Nanti bisa dibuat dalam bentuk video ya Bang ya. Jangan lupa dikirimkan sebelum hari Rabu ya, biar bisa masuk ke video untuk ibadah online kita minggu depan. Oke? Oke Kak. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan Bang. Oke Kak, persembahan. Lagunya apa nih Kak? Lagunya Tangaku Nametne. Oke. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.